Penciptaan Hawa. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dari tulang rusuklah Hawa diciptakan. Saya beriman pada kekuasaan Allah Ta'ala. Sekarang, jika ada yang berkata bahwa tulang rusuk kita tidak akan ada lagi kalau begitu, saya akan menjawabnya dengan mengatakan bahwa ini adalah analogi yang salah. Jangan menilai Allah Ta'ala dengan standar Anda sendiri. Jika saya tidak menganggap Tuhan Maha Kuasa dan Maha Agung, maka saya tidak akan bisa menyaksikan contoh pengabulan doa saya ini. Coba lihat, kekuatan siapa yang bekerja dalam kasus di pengadilan yang disajikan di hadapan Kapten Douglas. Dr. Clark, seorang yang berpengaruh, terlibat dan bergabung dengan pengacara Ram Bajat dari Hindu Arya. Lalu Maulwi Muhammad Hussein, penentang bebuyutan, dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan saya. Ada pernyataan dari Abdul Hamid sendiri, di mana dia menuduh bahwa saya telah mengirimnya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Pernyataan ini disampaikan di Amritsar, dan dia juga mengulangi pernyataan tersebut di hadapan wakil komisaris. Nah, siapakah yang menggerakkan hati Kapten Douglas untuk meragukan pernyataan yang dibuat oleh Abdul Hamid dan menyerahkannya lagi kepada polisi untuk memastikan kebenaran sebenarnya dari masalah tersebut? Singkatnya, segala sesuatu yang terjadi selama kasus ini dengan jelas menunjukkan kekuasaan dan kendali Allah Ta'ala. Maksud saya menyebutkan kasus ini hanya untuk menjelaskan bahwa merupakan kebodohan yang sangat dan dosa jika mengukur Allah Ta'ala dengan ukuran yang sama dengan yang digunakan untuk mengukur manusia yang rendah, si Anu maupun si Anu. Oleh karena itu, dengan mengatakan bahwa jika tulang rusuk Adam diambil dan kemudian Hawa dibentuk dari tulang rusuk itu, maka bagaimana manusia saat ini memiliki tulang rusuk? Itu adalah ucapan yang sangat bodoh dan merupakan penghinaan kepada Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa filsafat Eropa penuh dengan kesesatan dan membawa manusia pada kehancuran. Begitu pula, pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada masa ketika manusia diciptakan dari tanah liat adalah salah. Saya sama sekali tidak percaya pada keabadian spesies. Saya meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak pernah berhenti menjadi pencipta. Dunia telah layu berkali-kali menjadi tidak ada dan kemudian diciptakan kembali. Ini tidaklah biasa. Ketika seorang individu mengalami kematian, mengapa tidak ada kemungkinan bahwa segala sesuatu yang ada akan merasakan kematian? Adapun orang Hindu dan Yunani pun percaya pada kiamat kubro. Mereka yang menganggap Allah Ta'ala sebagai makhluk dengan kekuatan terbatas dapat digambarkan dengan ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak dapat memahami sifat-sifat Allah dengan sebenar-benarnya. Al-Hajj ayat 75. Orang-orang seperti itu percaya pada Tuhan hanya dalam arti yang terbatas. Ini juga merupakan cabang naturalisme. Al-Quran dengan jelas memberitahukan, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya, Tuhan engkau melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Hud ayat 108. Kemudian Al-Quran menyatakan, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman mengenai itu, jadilah, maka jadilah ia. Kekuasaan Allah Ta'ala dan kekuatannya yang luar biasa telah menanamkan gejolak semangat dalam hati saya untuk berdoa.